Shalom Grace Life. Hari ini kita akan membuka bagian firman dari Injil Matius, bagian firman yang dibaca sewaktu pra-ibadah di awal ibadah hari ini. Ayat akan terlihat di layar. Mari kita membacanya bersama-sama. Kita akan baca bagian ini firman Tuhan. 1, 2, ya. Hal kerajaan surga itu, seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami boleh dipanggil, dipilih sebagai anak-anak-Mu. Walau dahulu kami memberontak, tapi Engkau angkat kami oleh sebab pengorbanan Kristus. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang melahirbarukan kami, yang menguduskan dan mengajar kami kebenaran, dan menuntun kami setiap hari, memenuhi dan memimpin kami dengan hikmat Tuhan. Mari saat ini Allah Roh Kudus, Kau ambil alih setiap hati dan pikiran, fokus agar tidak terdistraksi, dan Kau berkenan ya Tuhan, hati kami sungguh hati yang subur. Condongkan hati kami kepada Engkau dan firman-Mu. Buka mata hati kami melihat Engkau Yesus. Puaskan jiwa, puaskan roh kami akan Engkau Tuhan. Biarlah semua distraksi terhempaskan dan Engkau menjadi satu-satunya bagian kami, fokus kami hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari, lukisan yang ada di sebelah slide ini adalah lukisan yang dilukis oleh Isabella Lilias Trotter. Dia melukis lukisan ini di Aljazair. Dia memiliki kebiasaan dengan jurnalnya, dia melukis, dan lukisannya dia simpan sampai akhir hayatnya. Mulanya di awal, di umur 34 tahun, itulah perjalanan dia masuk ke negara Aljazair di tahun 1888. Dia mendarat di Afrika Utara, di situ Aljazair, bersama dengan 2 teman sesama wanita. Selama 40 tahun berikutnya, ia dan temannya mempelajari bahasa Arab, menjangkau sebanyak mungkin orang Aljazair, di sebanyak tempat sekonsisten mungkin sampai akhir hidupnya. Ini potretnya. Lilias yang di sebelah kiri lahir di Inggris. Dia lahir di sebuah keluarga yang sangat kaya raya dan teredukasi. Justru sewaktu di masa itu banyak orang sedang mencari, mengembangkan posisi dan status mereka di Victorian England. Lilias sudah miliki itu dari sejak dia lahir. Sebelah kanannya, John Ruskin. John Ruskin adalah seorang art critic di masa Victorian England, dosen tamu di Oxford, salah satu art kritik paling terkenal bukan hanya di Inggris tapi di Eropa. John Ruskin bertemu Lilias di Venice, Italia. Nah, kita ingat Lilias orang yang sangat kaya raya, liburannya pun bisa di Venice. Sewaktu dia di Venice, ibu dari Lilias memperkenalkan Lilias kepada John Ruskin. John Ruskin ketika melihat Lilias dan karyanya, dia kaget karena dia menemukan seorang yang jenius. Lilias memiliki talenta memori visual yang hampir sempurna dan koordinasi tangan dan mata yang sangat baik. John Ruskin menawarkan untuk menjadi mentor bagi Lilias, dan bukan hanya itu. Karya-karya Lilias akan dia perkenalkan bukan hanya di Inggris tapi di Eropa. Tawaran kesuksesan. Namun sesuatu terjadi di saat Lilias berumur 21 tahun. Dia diajak untuk ikut conference Bangunan Rohani selama 6 hari. Dan minggu itu mengubah hidup Lilias. Setelah conference itu selesai, dia menulis ini di jurnalnya. Untuk menyandang nama Kristus dengan segenap aroma dan kuasa pemulihan Injil adalah panggilan yang menjadikan semua hal lain pantas untuk
dilepaskan. Saya ulangi sekali lagi. Untuk menyandang nama Kristus dengan segenap aroma dan kuasa pemulihan Injil adalah panggilan yang menjadikan semua hal lain pantas untuk dilepaskan. Dan itu yang dia lakukan. Lilias menolak tawaran John Ruskin beserta kenyamanan kekayaan yang dia sudah nikmati dari sejak lahir di Inggris. Dan Lilias Trotter menjadi salah satu pionir misionaris pertama wanita di abad ke-19 pergi ke Afrika Utara, Aljazair. Saudara-saudari, coba kita berhenti sejenak dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu, ya mungkin umurnya seperti umur John Ruskin atau orang tua Lilias, apa rasanya jadi orang tua Lilias? Apa yang kamu akan bilang ke dia? Kalau kamu temannya, apa yang kamu akan sampaikan? Gila, bodoh, menyia-nyiakan talenta. For what? Buat apa? Atau ada yang akan bilang, dia hebat. Lilias orang seperti ini, orang yang terpilih, tapi kalau realistis, cuman orang-orang yang terpilih yang bisa seperti dia. Nah memang kisah teladan hidup Lilias menantang apa yang dunia dan apa yang kita nilai berharga. Dan itu persis poin utama dari perumpamaan yang Yesus sampaikan pada murid-murid dan kepada kita. Teman-teman, poin dari perumpamaan Yesus selalu hanya satu. Di Matius 13, Yesus menyampaikan 7 perumpamaan. Dan hanya ada satu jenis perumpamaan yang dia ulang 2 kali. Yaitu tentang perumpamaan harta dan mutiara. Yesus selalu memakai cara dan gambaran kiasan yang sederhana, karena memang itu tujuannya. Supaya bisa dipahami dengan sederhana tanpa penjelasan. Yang menarik di sini, satu-satunya perumpamaan yang dia tegaskan 2 kali, yaitu tentang apa yang paling bernilai di kehidupan kita. Dan poinnya sederhana, teman-teman. Saya akan baca. Kehidupan kerajaan surga adalah satu-satunya hal yang paling bernilai. Tidak ada hal apapun di dunia yang sebanding dengan kerajaan surga dan semua hal yang dianggap berharga oleh dunia ini layak untuk dilepaskan demi kehidupan kerajaan surga. Dan kita tahu kerajaan surga adalah Yesus sebagai raja atas hidup murid-muridnya. Poin ini sangat sederhana. Tujuannya apa? Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Kita harus lihat di Matius 13, Tuhan Yesus memberi satu perumpamaan yang dia bilang, kalau kamu memahami perumpamaan ini, kamu akan pahami semua perumpamaan lain. Perumpamaan tentang 4 jenis tanah. Ada ingat? Jenis tanah yang pertama, tanah yang keras. Yang kedua, jenis tanah yang berbatuan. Yang ketiga, jenis tanah yang bersemak duri. Dan yang keempat, jenis tanah yang berbuah lebat. 30, 60, 100 kali lipat. Ada 4 jenis orang yang menolak firman, yang menyambut firman tapi tidak berakar, oleh sebab aniaya dan derita akan meninggalkan Tuhan. Ada yang menyambut di hatinya tetapi dipenuhi dengan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Dan yang terakhir, yang menyambut firman dan dibilang di Injil Lukas, yang dengan tekun menghasilkan buah. Apa tujuan dari perumpamaan ini, saudara-saudara? Tuhan Yesus memakai perumpamaan untuk memfilter orang yang mendengarnya. Seringkali kita hadir di sini setiap minggu, berpikir kita sedang memfilter firman Tuhan. Apa yang baik bagi kita? Apa yang relevan buat kita? Apa yang kena buat kita? Tapi sebetulnya, realitanya, kita yang sedang difilter oleh firman Tuhan. Kita yang sedang difilter oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Dan di perumpamaan ini,
Dia mau menunjukkan siapa yang menjadi tanah yang subur. Kita selalu berasumsi kita tanah yang subur. Tapi Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk memperjelas orang-orang yang hidup di dalam kerajaan surga adalah orang yang melihat kerajaan surga lebih berharga dan lebih bernilai daripada apapun. Maka saya setuju dengan apa yang John Piper sampaikan. Di awal dari bukunya Desiring God, dia memakai perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa orang yang lahir baru adalah orang yang menilai Kristus lebih berharga dari semuanya. Menarik sekali Bapak Ibu, teman-teman. Bahwa dari zaman Yesus sampai akhir zaman, akan ada, menurut perumpamaan Yesus, yang ada di Matius 13 juga, orang yang seperti gandum dan ilalang. Ilalang serupa seperti gandum, tapi bukan gandum. Serupa dengan murid, tapi sebetulnya bukan murid. Pembeda utama dari murid yang sesungguhnya dan murid yang seperti ilalang. Ada yang melihat kerajaan surga seperti orang di perumpamaan itu. Dan rela melepas segala sesuatu dengan sukacita untuk mendapat kerajaan surga. Jadi, bagi sebagian orang, perumpamaan ini jadi kabar buruk. Jadi kabar buruk. Karena masih ada banyak hal yang ingin saya pegang. Tapi bagi sebagian orang, perumpamaan ini adalah kabar baik. Bahkan, kabar yang terbaik. Apa yang kita anggap bernilai, sesungguhnya mengungkap kondisi real dari kita. Kalau di sini punya keluarga, hidup di dalam pernikahan sebagai suami istri, anaknya mungkin sudah cukup besar, coba tanya mungkin ke anak yang udah di atas umur 7 tahun. Apa yang paling penting buat papa? Apa yang paling penting buat mama? Anak biasanya menjadi hati nurani keluarga. Mereka sulit lupa merekam segala sesuatu. Apa yang kita bilang, apa yang kita lakukan. Anak-anak tahu apa yang paling bernilai buat kita sesungguhnya. Mobil kah? Diskon kah? Atau segala hal lain. Anak-anak yang menilai. Mereka jadi hati nurani keluarga. Apa yang paling bernilai di kehidupan kita sesungguhnya mengungkap kondisi kita. Bukan pengakuan kita, bukan apa aktivitas kita, tapi yang sungguh bernilai di hati ini, yang terungkap di kehidupan sehari-hari. Itulah kondisi kita yang sesungguhnya. Satu kisah sebagai contoh. Hudson Taylor, pionir misionaris di pedalaman China, pernah menceritakan satu kisah ini di sebuah gereja. Satu kali dia pergi bersama dengan seorang bernama Peter, dia bilang. Mungkin nama aslinya bukan itu, tapi untuk memudahkan dia pakai nama Peter. Peter ini, waktu bepergian, dia duduk di ujung perahu. Walaupun Hudson Taylor bilang kalau misalnya kamu ada di perahu, duduk bukan di situ. Peter bukan orang percaya. Hudson Taylor sedang memberitakan tentang Yesus kepada dia. Satu kali, di dalam perahu itu benar, Peter terjatuh, masuk ke sungai. Dan masalahnya sungainya seperti sungai Jakarta, warnanya coklat. Jadi Hudson Taylor waktu mau melihat, dia nggak bisa melihat Peter. Dia terjun masuk, coba melihat, dia nggak bisa lihat apapun. Tiba-tiba ada kapal nelayan jalan. Waktu orang-orang yang sedang mendayung itu, mereka juga bawa jala. Hudson Taylor berseru dengan bahasa lokal, tolong pakai jala itu, ada orang yang tenggelam di sini. Saudagar orang-orang nelayan saudagar yang ada di perahu sebelah bilang, buat apa? It's inconvenient. Kalau bisa bilang dengan bahasa sekarang, cuannya mana? Akhirnya Hudson Taylor bilang, dari semua dompetku akan kukasih ke kamu. Apapun yang kalian tangkap nanti gak usah pusingin. Aku kasih semua uangku. Lalu ditanya berapa? Emang berapa sih yang kamu punya? Hudson Taylor makin gregetan. Karena ini ada orang yang tenggelam langsung gitu.
Aku akan kasih semuanya. Dikasih, diambil, Peter diangkat. Masuk ke dalam perahu. Hudson Taylor seorang dokter misi, dia melakukan CPR. 1 menit, 2 menit, nelayannya bilang, mana sini? Bilang, aku lagi CPR sekarang, kamu nggak ngerti. Akhirnya menit berlewat, Peter meninggal. Hudson Taylor rasa marah. Dia bilang, ini gara-gara kalian. Kalian telat kasih jalan itu, padahal ini orang yang berharga. Tapi apa yang mereka bilang? Sekarang mana janjimu? Uangnya mana? Hudson Taylor yang menceritakan ini di sebuah gereja. Dan ada orang-orang yang sambil mendengar mereka marah. Orang-orang yang di luar Tuhan kurang ajar. Tapi apa yang Hudson Taylor bilang? Seperti Nabi Nathan kepada Daud. Dia bilang, kamu orangnya. Kita orangnya. Kita merasa kita sudah ada di sini, di gereja, aman dan nyaman. Tapi apa kita melihat apa yang Tuhan lihat? Apakah kita punya nilai yang sama dengan yang Tuhan miliki? Saudara-saudari, kalau misalnya ada di sini yang bekerja sebagai kontraktor, apakah ada orang yang membangun bangunan dengan scaffolding hanya untuk scaffoldingnya? Rangka scaffolding dipakai untuk apa? Untuk membangun bangunan yang sesungguhnya. Setelah itu diapakan? Dibongkar. Semua yang Tuhan percayakan pada kita, rekening, talenta, potensi, karir, semuanya adalah scaffolding. Dan celaka bagi kita, membangun scaffolding kehidupan kita. Berpikir bahwa itulah yang perlu kita bangun. Hanya mendapatkan di akhir, bahwa semua itu harus dibongkar. Dan tidak pernah ada bangunan sesungguhnya. Perumpamaan ini, yang Tuhan Yesus sampaikan, jadi kabar buruk bagi orang yang masih mau membangun rangka scaffolding demi dirinya sendiri. Dan jangan cepat kita bilang, saya bukan seperti itu. Tapi perumpamaan ini menjadi kabar baik. Kabar baik seperti apa? Karena di dalam kerajaan surga ada jalan keluar dari apa yang dunia kungkung terhadap hidup manusia. Ini hidup manusia, teman-teman. Di luar kerajaan Allah. Lahir, studi besar, dapat kerja, dapat uang, pakai uangnya, selesai, mati. Dan seterusnya. Ini hidup di luar kerajaan Allah. Tapi ada kabar baik, di mana Tuhan membuka pintu untuk semua yang punya telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, untuk masuk di dalam kerajaannya. Maka sesungguhnya betul, apa yang kita anggap bernilai mengungkap kondisi kita yang sesungguhnya. Pribadi-pribadi yang sudah berada di dalam kerajaan Allah akan mengerti bahwa semua resource yang kita miliki ini hanya scaffolding. Untuk membangun apa yang sesungguhnya, apa yang kekal. Seperti apa? Saya ingin beri contoh dari satu kisah. Seorang teolog bernama R.C. Sproul dari Amerika. Dia pernah satu kali di tahun 90 diundang untuk bicara di Hungaria, di Rumania, di Cekoslovakia. Satu kali, akhirnya dia sampai ke negara Rumania. Ini semua negara former Uni Soviet. Sewaktu Berlin Wall runtuh, maka pintu pelayanan, pintu Injil terbuka. Singkat cerita, dia bawa istrinya, Vesta. Sewaktu dia pergi ke satu kereta untuk perjalanan, ada seorang security guard seperti di sebelah kanan. Security guard ini dengan suara yang tegas bilang ke R.C. Sproul dan istrinya, "Your bag," tasnya. Nah, R.C. Sproul agak tegang gitu ya, karena ini negara komunis yang banyak dipenjara karena Injil, dan dia ingat dia bawa Alkitab.
Dibuka, dan benar, ada pasportnya, paspor Amerika, dan ada Alkitab. Lalu petugas itu lihat-lihatan, Arsispro lihat dia, saling tatapan. Lalu tiba-tiba petugas itu bilang seperti ini. You are no American. Kamu bukan orang Amerika. Paspor saya paspor Amerika yang warna hitam ini. Dia nggak tahu. Dia kaget. Lalu dia bilang ke istrinya, you are no American. Kamu bukan orang Amerika. Istrinya juga kaget. Tapi habis itu dia senyum. Lalu dia bilang, I am no Romanian. Saya bukan orang Romania. Hah? Kamu jelas-jelas pakai logat orang Romania. Jelas-jelas kamu security orang Romania. Ini maksudnya apa? Lalu dia ambil Alkitab itu, kasih ke tangan Arsispro. Lalu dia bilang, buka Filipi pasal 3. Buka Filipi pasal 3, ayat yang ke-10. Dia baca, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dia bilang, you are no American, I am no Romanian. We are here. We are this. Teman-teman, kewargaan kerajaan Allah itu menjadi paling bernilai ditunjukkan dalam hal apa? Ketika kerajaan Allah, jati diri kita di dalamnya, mendahului semua jati diri yang lain. Kita warga kerajaan Allah terlebih dulu, baru kita orang Indonesia. Kita orang di dalam Kristus lebih dulu, baru kita etnis Tionghoa, baru kita etnis Batak atau Manado. Kita warga kerajaan Allah lebih dulu, baru kita seorang suami istri, baru kita seorang orang tua, baru kita berkarir. Kerajaan Allah dan hidup di dalamnya menjadi jati diri yang utama. Itu artinya menghidupi perumpamaan ini. Jati diri kita di dalam Yesus, hidup bersama Yesus menjadi sukacita melampaui semua yang lain. Itulah kabar baik dari perumpamaan ini. Suatu saya merenungkan ini, saya ketemu dengan satu interview yang mengingatkan saya dengan teman-teman yang melayani di KBRI. Saya suka dengan dua menteri di Indonesia, Sri Mulyani dan Retno Marsudi. Mereka orang-orang yang luar biasa menurut saya. Teman-teman saya yang melayani di KBRI, ada yang di Madrid, ada yang di Moskow, melihat work ethic-nya. Yang menarik, dengan kehidupan seorang diplomat, mereka punya paspor khusus. Paspornya bukan warna hijau seperti yang kita punya. Paspornya warna yang dimiliki oleh diplomat gitu ya. Entah itu warna biru kehitaman atau agak lebih gelap lagi. Orang-orang yang memiliki paspor itu ditanggung oleh Indonesia. Ketika mereka tinggal di KBRI atau di komplek KBRI, semua yang mereka perlukan, makan, minum, transport, uang, rumah ditanggung oleh Indonesia. Asalkan mereka menjalani misi Indonesia. Memperkenalkan Indonesia ke seluruh dunia dan membawa kepentingan Indonesia di negara tersebut. Kita semua para murid. Murid siapa? Murid Kristus, murid kerajaan surga. Kepentingan siapa yang kita bawa? Misi apa yang kita bawa? Kita semua diplomat. Waktu kita dipanggil sebagai murid, diplomat kerajaan surga. Dan kabar baiknya, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Hidup dalam kewarganegaraan kerajaan surga berarti semua scaffolding itu Tuhan akan sediakan. Semua resource-nya akan Tuhan percayakan jika kita di jalur misi kerajaan Allah. Tuhan telah membuka realita ini, teman-teman, bagi semua orang. Makanya di setiap perumpamaan, di akhir dari pengajaran perumpamaan, Tuhan Yesus sering bilang seperti ini. Bagi yang punya telinga untuk mendengar, baiklah ia mendengar. Dia nggak bilang,
hanya sebagian, hanya orang seperti ini. Siapapun latar belakangnya, apapun yang telah terjadi dalam hidupnya, jika dia punya telinga untuk mendengar, dia bisa mengalami realita kerajaan Allah itu. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terbuka bagi kita semua? Ini kabar terbaiknya, teman-teman. Apa yang Tuhan anggap bernilai? Mengungkap di mana nilai hidup sejati dapat ditemukan. Saya jelaskan. Sewaktu Tuhan Yesus mengajar sesuatu, dia selalu menghidupi apa yang diajarkan. Dia bukan orang munafik. Kalau orang munafik diajar sesuatu, dia nggak lakukan. Ketika Tuhan Yesus misalnya mengajar, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah Allah dengan segenap hatimu, pikiranmu, akal budimu. Tuhan Yesus menghidupi itu. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar perumpamaan ini, dia menghidupi perumpamaan itu. Seperti yang tadi Jevon sampaikan di praibadah. Tuhan Yesus telah melepas semuanya. Dan di Ibrani 12 katakan, for the joy set before him, atau karena sukacita di balik salib, dia tekun menjalani salib. Bukan salibnya yang jadi sukacita, tapi apa yang akan dia capai setelah ia disalib dan dibangkitkan, itu yang menjadi sukacitanya. Itu yang menjadi nilai berharga yang Tuhan lihat. Pertanyaannya apa? Apa yang membawa sukacita besar bagi Tuhan Yesus? Apa yang dia anggap berharga? Di Mazmur 49, ayat 7-8, katakan seperti ini. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena apa? Terlalu mahal. Harga pembebasan nyawanya. Tidak memadai untuk selama-lamanya. Harga sebuah nyawa terlalu mahal. Gak ada apapun di dunia yang bisa tukar. Kekal nilainya. Dan itu yang Tuhan Yesus bilang. Orang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Seluruh dunia pun tidak cukup jadi nilai tukar bagi sebuah nyawa. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Salib. Seringkali, saudara-saudari, kita terlalu biasa dengan salib. Dan kita butuh mata seorang outsider untuk melihat kembali nilai dari salib ini. Orang yang ada di sebelah kanan di layar adalah Tom Holland, bukan Spider-Man. Tom Holland sejarawan dari Inggris. Dia salah satu pembuat podcast yang lagi terkenal saat ini di Inggris, The Rest is History. Dia menulis buku-buku sejarah yang mendapat award dari Royal Society. Salah satu sejarawan modern yang tersohor, dia menerjemahkan buku-buku tentang Kaisar Romawi, tentang Islam, dan terakhir tentang kekristenan. Dia menerjemahkan langsung dari bahasa Yunani, bahasa Latin, langsung ke bahasa Inggris. Dia seorang agnostik. Seorang yang tidak percaya Tuhan, dibesarkan di Anglikan, tapi meninggalkan keagamaannya. Dia sering bilang, aku memilih Pilatus dibanding Yesus. Satu kali dia membuat sejarah tentang Islam, dan dia ditantang oleh seorang Muslim. Kamu bilang seperti ini, kamu lahir di Inggris, dan berani-beraninya kamu buat sejarah tentang sejarah kami. Kamu sudah ada bias, karena kekristenan, your Christendom. Akhirnya ditantang untuk buat sejarahmu sendiri, sejarah budayamu. Akhirnya dia coba lakukan. Seorang agnostik mempelajari dengan detail, dan apa yang dia temukan, dia bukukan dalam bukunya Dominion. 600 halaman, dirilis tahun 2019-2020, sebelum pandemi. Saya ada berkesempatan baca di akhir tahun kemarin, dan sangat menarik apa yang dia bilang. Sebagai seorang sejarah Romawi, dia mengerti bahwa salib adalah simbol penindasan. Salib adalah simbol sebuah kekuasaan memakai aparatus kenegaraannya untuk menindas orang-orang yang lemah
dan mempermalukan musuh-musuhnya. Salib adalah kehinaan dari semua kehinaan. Dan bagaimana mungkin simbol ini jadi simbol pengharapan yang paling dikenal di seluruh dunia saat ini. Secara sejarah itu tidak masuk akal. Tapi ini salah satu konklusinya ketika mempelajari tentang Yesus yang disalib. Manusia diperlakukan sebagai budak yang disalib, itu yang Romawi lakukan. Namun ada pribadi yang menyatakan identitasnya sebagai bagian dari ketuhanan yang esa, seperti yang tadi disampaikan di katekismus, amat sangat mencengangkan. Di seluruh kota-kota Romawi, kata Injil itu berarti kaisar sudah menang. Dan di mana kaisar menang, di situ banyak budak-budak dan pemberontak disalib sebagai tanda bahwa tidak ada yang bisa melawan kaisar. Tapi ketika perjanjian baru menyatakan hanya ada satu anak Allah, dan anak Allah ini telah menderita sebuah kematian seorang budak, seorang pemberontak, dengan cambukan dan salib, dan bangkit dan ternyata dia adalah Tuhan. Tidak heran pesan Injil yang diberitakan di perjanjian baru adalah sebuah skandal. Skandal dari salib, saudara-saudari, mengungkapkan misteri kerajaan Allah. Mengungkapkan apa sih yang sebetulnya paling bernilai bagi Tuhan. Ini. Tetapi Tuhan berkehendak merumukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya, nyawanya sebagai korban penebus salah. Untuk apa? Di kalimat yang akhir. Karena ia telah menyerahkan nyawanya dalam maut, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Inilah nilai terutama dalam kerajaan Allah. Inilah harta dan mutiaranya. Bahwa anak Allah rela terhitung sebagai pemberontak. Supaya kita yang memberontak diangkat menjadi anak. Anak Allah rela terhitung sebagai pemberontak. Supaya pintu terbuka bagi kita yang memberontak. Kita yang berontak ketika ada hal diambil dari hidup kita, padahal itu bukan milik kita. Kita yang memberontak ketika kita diarahkan, didorong untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan, tapi kita tidak mau. Kita ini diangkat jadi anak-anak Allah. Bagi yang punya telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Saya ingin share seorang sahabat yang melihat apa yang Tuhan lihat. Dia melihat realita anugerah kerajaan Allah ini. Sebelah paling kanan, Rainer Lojdan Siregar. Saya berkenalan dengan dia di tahun 2015, di mana saya bisa berjalan misi bersama dia. Kami ada di satu komunitas misi di mana kami berdoa tiap bulan. Rainer, seorang yang cukup aneh untuk orang-orang seangkatan saya. Kami seumuran. Satu waktu setelah berkomunitas, dia tiba-tiba menyampaikan bahwa dia akan ambil ujian ASN, CPNS. Dia seorang yang sangat pintar, lulus dengan nilai yang baik, sangat baik bahkan, di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setelah lulus, dia langsung masuk ke Big Five, Deloitte. Dia bekerja, bisa menghidupi keluarganya, bahkan adiknya untuk sekolah. Tapi dia bilang, Tuhan menuntun saya untuk tinggalkan itu, masuk untuk tes menjadi ASN. Alasannya? Dia melihat ilustrasi John Stott. Kalau misalnya ada kegelapan, jangan salahkan gelap. Pertanyaannya di mana terangnya? Kalau melihat pemerintahan bobrok, jangan salahkan pemerintahannya, di mana terangnya? Dia melihat panggilannya untuk berada di dalam pemerintahan, untuk menjadi terang. Dia bukan orang yang
Dalam kaitannya biasa, kita yang diinjili masuk STT, menjadi seorang full-timer dan semuanya tidak. Dia melihat karirnya sebagai sebuah scaffolding kerajaan Allah. Resource, potensi, talenta, kepercayaan, influence yang Tuhan percayakan untuk dikelola untuk dampak kerajaan Allah selagi dia hidup. Dia ambil itu, dia masuk dengan nilai yang baik. Sewaktu dia ditempatkan di situ, dia langsung melihat apa kebutuhannya. Di situ ada kebutuhan kampus, di situ ada kebutuhan suku-suku terabaikan, dan dia mencurahkan sisa waktunya untuk itu. Sambil dia berkarya sebagai seorang ASN. Tahun 2016, setelah selesai dalam satu persekutuan doa, di mana kami dapat telepon di pagi hari, terjadi kecelakaan. Travel Kangaroo yang biasa dari Banjarmasin, Samarinda, Banjarmasin. Ada kecelakaan. Rainer di dalamnya ada 7 orang. Dia duduk di paling depan, tidak ada yang meninggal. Kecuali dia. Saya masih ingat mana saya hadir bersama keluarganya di penguburannya. Hanya baru setelahnya saya tahu ini postingan terakhirnya. Mazmur 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Kau. Rainer menghidupi realita kerajaan Allah itu. Dia orang itu yang dengan sukacita melepas dan hidup di dalam kerajaan Allah. Dia menginspirasi kita dan teman-teman untuk memakai sisa hidup kita layaknya scaffolding. Dipasang untuk dibongkar demi kerajaan Allah. Saya mulai dengan Lilias Trotter, saya akhiri dengan Lilias Trotter. Lilias yang tadi 27 tahun, ini 70, dia yang berumur 70 tahun. Selama 40 tahun dia tidak menikah, karena mungkin pria mana yang mau bersama dengan seorang wanita yang melayani di tengah orang-orang sufi di padang gurun. Pelayanan dia tidak banyak berbuah. Tapi, apa yang terjadi? Meskipun tidak banyak buah. Dia pakai seluruh talenta yang Tuhan percayakan. Dia tidak tinggalkan kemampuan dia untuk melukis. Dia pakai itu untuk memberdayakan wanita-wanita. Untuk mengajar mereka bahasa Arabik. Bahkan orang Aljazair tidak bisa, ada yang saat itu belum bisa bahasa Arabik. Tulisannya. Mengajarkan cerita-cerita Alkitab dengan talenta yang dia pakai. Satu waktu sebelum dia meninggal, dia menulis sebuah puisi yang diinspirasi dari waktu dan momen doanya. Ketika Lilias meninggal, ada seorang yang mengganti tinggal di dalam rumahnya, dan didapati ternyata di rumahnya ada sebuah bilik doa. Di bilik doa itu ada tulisan Lilias. Saya belum melihatnya. Maksudnya saya belum melihat buah-buah pelayanan yang saya rindukan. Tapi saya melihat Kristus. Dia menulis puisi ini. Pandanglah dengan jiwamu kepada Yesus. Pandanglah dia. Dalam terangnya, segala hal lain menjadi pudar. Dan hanya dia yang kita lihat. Karena dia layak untuk menerima segala sesuatu yang dia tebus dengan kematiannya. Bapak Ibu pernah dengar puisi ini? Helen Lemmel mendengar puisi ini sewaktu dia baru kehilangan suaminya dan kehilangan matanya. Dia tidak bisa melihat lagi seperti biasanya. Tapi ketika dia mendengar puisi ini, dia mengubah satu lagu. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Mari saudara-saudara, sebelum worship leader naik, kita mengakhiri waktu ibadah kita.
2 reflection prayer. Yang pertama, pakai waktu ini untuk mengungkap isi hati kita pada Yesus. Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh-Mu, ungkap isi hatiku. Apa yang sesungguhnya paling bernilai dalam hidupku. Yang kedua, Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh-Mu, buka mata hatiku. Aku sungguh mau melihat-Mu dan menyaksikan apa yang kulihat. Mari kita ambil waktu sejenak. Apa yang disampaikan di waktu praibadah dan di hari ini, di saat ini. Mari kita ambil waktu ini. Karena Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya bagi yang ingin melihat dan mendengarnya.